Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kami, apalagi diri saya sendiri diberikan kesehatan untuk tetap mengerjakan tugas video dari mata kuliah strategi pendidikan dari dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Rizka, NIM 2020-388-420-2033. Saya dari program studi Tadris Matematika kelas B semester 3, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran inquiry. Sebelum membahas lebih lanjut tentang strategi pembelajaran inquiry, maka kita perlu mengetahui tentang apa definisi dari inquiry itu. Kata inquiry sendiri berasal dari kata inquit yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi dan melakukan penyelidikan. Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan cara kepada siswa untuk membangun kecakapan-kecakapan intelektual atau kecakapan berpikir terkait dengan proses-proses berpikir relatif. Jadi, berpikir menjadi tujuan utama dari pendidikan. Maka harus ditemukan cara-cara untuk membantu individu untuk membangun kemampuan itu. Adapun tujuan utama pembelajaran melalui strategi inquiry adalah menolong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu dari mereka. Dan yang kedua yang harus dipahami tentang konsep dasar pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga siswa dapat menemukan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Sohman Sohman bahwa anak-anak merupakan individu yang penuh rasa ingin tahu akan segala sesuatu. Adapun yang berperan penting dalam mendasari model pembelajaran inquiry ini antara lain. Pertama, secara alami manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu mencari tahu akan segala sesuatu yang menarik perhatiannya. Yang kedua, mereka menyadari keingintahuan akan segala sesuatu tersebut dan akan belajar untuk menganalisis strategi berpikirnya tersebut. Yang ketiga, strategi baru dapat diajarkan secara langsung dan ditambahkan ataupun digabungkan dengan strategi lama yang telah dimiliki siswa. Yang keempat, perhatian kooperatif atau cooperative inquiry dapat memperkaya kemampuan berpikir dan membantu siswa belajar tentang suatu ilmu yang senantiasa bersifat relatif dan belajar menghargai penjelasan solusi alternatif. Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip penerapan strategi pembelajaran inquiry. Dalam pembelajaran inquiry, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh guru kepada siswanya, yakni yang pertama yaitu berorientasi pada pengembangan intelektual. Telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan utama pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir, karena inquiry didasari oleh teori kognitif yang menekan arti penting proses internal seseorang. Dengan demikian, pembelajaran inquiry selain berorientasi pada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajar. Karena itu kriteria keberhasilan dalam pembelajaran inquiry bukan ditentukan oleh penguasaan siswa terhadap sesuatu materi pelajaran saja, tetapi sejauh mana siswa berkreativitas mencari dan menemukan sesuatu pada inquiry ini yang dinilai adalah proses menemukan sendiri hal baru dan proses adaptasi yang berkesinambungan secara tepat dan serasi antara hal baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Kedua, yakni prinsip interaksi. Pada dasarnya, proses pembelajaran adalah proses interaksi, baik interaksi siswa dengan guru,
interaksi siswa dengan siswa maupun interaksi siswa dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar saja, tetapi siswa pengatur interaksi itu sendiri. Kegiatan pembelajaran selama menggunakan pendekatan inquiry ditentukan oleh interaksi siswa, yaitu prinsip bertanya. Inquiry adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab dan menguatkan pada pengujian dan eksplorasi bermakna selama pembelajaran inquiry. Guru dapat mengajukan suatu pertanyaan atau menolong siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri yang dapat bersifat open-ended. Berarti, peluang siswa untuk menggerakkan penyelidikan mereka sendiri dan menemukan jawaban-jawaban yang mungkin dan dari mereka sendiri dan mengatur pada lebih banyak pertanyaan lain. Oleh karena itu, peran yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran inquiry adalah sebagai penanya, sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. 4. Terkait prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir atau learning how you think, yakni proses mengembangkan potensi salur otak. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Adapun yang kelima yaitu prinsip keterbukaan. Inquiry menyediakan siswa beraneka ragam pengalaman konkret dan pembelajaran aktif yang mendorong dan memberikan ruang dan peluang kepada siswa untuk mengambil inisiatif dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penelitian, hingga memungkinkan mereka menjadi pelajar sepanjang hayat. Inquiry melibatkan komunikasi yang berarti tersedia suatu ruang, peluang, dan tenaga bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan dan pandangan yang logis, objektif, dan bermakna. Dan untuk melaporkan hipotesis mereka, tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis secara terbuka, membuka kebenaran hipotesis yang diajukan. Yang perlu dipahami tentang tahapan atau prosedur penerapan strategi pembelajaran inquiry. Adapun tahapan dalam pembelajaran strategi inquiry adalah yang pertama, orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Guru mengkoordinasikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran, yaitu guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tahapan orientasi, yaitu yang pertama menjelaskan topik. Yang kedua, menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga itu menjelaskan tentang pentingnya topik dalam kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam rangkaian pembentukan orientasi belajar siswa. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah diantaranya. Pertama, masalah hendaknya dirumuskan oleh siswa. Siswa akan memiliki motivasi belajar yang tinggi manakala dilibatkan dalam perumusan masalah. Yang kedua, masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki yang jawabannya pasti. Artinya, guru perlu mendorong siswa agar dapat merumuskan masalah yang menurut guru jawaban yang sebenarnya sudah ada. Tinggal siswa mencari dan menemukan jawaban dengan pasti. Yang ketiga yaitu konsep-konsep dalam masalah adalah konsep-konsep yang sudah diketahui oleh siswa. Artinya sebelum masalah itu dikaji oleh secara jauh melalui proses inquiry, guru perlu yakin terlebih dahulu bahwa siswa sudah memiliki pemahaman tentang konsep-konsep yang ada dalam rumusan masalah. Yang ketiga yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji dan perlu diuji kebenarannya. Potensi berpikir siswa mulai dari kemampuan siswa individu untuk menebak atau menduga-duga atau berhipotesis dari suatu masalah,
Untuk mengembangkan kemampuan menebak apa dari anak, guru dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang mendorong siswa untuk merumuskan jawaban sementara atau hipotesis. Pemikiran sebagai hipotesis bukan sembarang pemikiran, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh dan bersifat rasional dan logis. Yang keempat yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menyaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Mengumpulkan data merupakan proses yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Kemudian, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang penting dalam pengujian hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Menguji hipotesis berarti juga mengembangkan kemampuan berpikir rasional yang benar. Jawabannya yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, tetapi didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan kepada siswa data mana yang relevan. Model pembelajaran inquiry ada dua macam. Yang pertama yaitu inquiry induksi. Inquiry induksi adalah model inquiry yang penetapan masalahnya ditentukan sendiri oleh siswa sesuai dengan bahan atau materi ajar yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu inquiry deduksi. Inquiry deduktif adalah model inquiry yang permasalahannya berasal dari guru. Siswa dalam inquiry deduktif diminta untuk menentukan teori atau konsep yang ingin digunakan dalam proses pemecahan masalah. Kemudian yang paling penting, dalam strategi pembelajaran harus ada sasaran penerapan model pembelajaran inquiry yaitu pertama, keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar di sini adalah kegiatan mental, intelektual, dan sosial emosional. Yang kedua, yaitu keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pengajaran. Dan yang ketiga, yaitu mengembangkan sikap percaya diri. Percaya pada diri sendiri atau self-believing pada diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Kemudian, karakteristik pembelajaran ini. Adapun karakteristik dari pembelajaran inquiry memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, pembelajaran inquiry adalah untuk aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pembelajaran ini menetapkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan. Diharapkan dapat menumbuhkan sikap yang percaya diri. Kemudian yang terakhir, ketiga tujuan dari penggunaan strategi inquiry adalah dalam pembelajaran adalah menggabungkan kemampuan berpikir secara sistematis, logistik, dan kritis untuk mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam inquiry, siswa tidak hanya dibimbing untuk menguasai bahan pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimiliki. Adapun teori-teori belajar yang mendasari strategi pembelajaran inquiry yang pertama yaitu teori belajar konstruktivisme. Yang kedua yaitu teori belajar Ausubel. Dan yang ketiga yaitu teori belajar penemuan dari Brunner. Setiap pembelajaran atau strategi pembelajaran itu pasti memiliki keunggulan dan kelemahan. Nah, yang pertama kita akan melihat apa keunggulan dari proses strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu menekankan pada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang.
Yang kedua, siswa menjadi aktif dalam mencari dan menemukan sendiri informasi. Yang ketiga, siswa mengerti konsep-konsep dasar dan ide-ide secara lebih baik. Yang keempat, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian, siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Kemudian, siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber yang tidak hanya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Nah, adapun kelemahan dari strategi pembelajaran ini yaitu jika guru tidak dapat merumuskan teka-teki atau pertanyaan kepada siswa dengan baik untuk memecahkan masalah secara sistematis, maka akan membuat murid lebih bingung dan tidak terarah. Yang kedua, kadangkala guru mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga itu, dalam implementasinya membutuhkan waktu panjang, jadi guru sering sulit menyelesaikan dengan waktu yang ditentukan. Dan yang keempat yaitu pada sistem klasikal dengan jumlah siswa yang relatif banyak, penggunaan pendekatan ini sukar untuk dikembangkan dengan baik. Itulah tadi penyampaian atau pembahasan tentang strategi pembelajaran inquiry. Nah, saran kami untuk para guru dan siswa yang ingin menggunakan strategi pembelajaran inquiry, maka haruslah mengikuti prosedur yang ada dan harus disesuaikan dengan waktu yang dimiliki. Karena pada dasarnya strategi pembelajaran inquiry ini membutuhkan waktu yang panjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.